Bismillahirrahmanirrahim. Yang lebat, alhamdulillah kita dapat bersua pada kajian perdana yang bertema tentang misteri alam gaib. Pada kajian ini kita akan mengkaji tentang alam-alam jin, pengetahuan ataupun pembahasan-pembahasan yang diterangkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah berkaitan dengan alam jin, dan juga bagaimana cara berlindung dari bahaya mereka, yang kami sarikan dari kitab Alamul Jin Wasyayatin karya Syekh Profesor Sulaiman Al-Ashqar hafizahullahu ta'ala. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, jin itu adalah makhluk yang memiliki alam sendiri, berbeda dengan alamnya manusia, dan juga alam mereka itu berbeda dengan alamnya malaikat. Jadi di dunia ini ada 3 alam, ya. Ada alam manusia, ada alam jin, dan ada alam malaikat. Sehingga alam jin itu berbeda dengan alamnya malaikat, ya. Tidak sebagaimana keyakinan sebagian orang yang mengatakan bahwasanya alam jin dan malaikat itu sama. Yang benar adalah berbeda. Alam jin itu alamnya sendiri, malaikat punya alamnya sendiri, sebagaimana manusia punya alamnya sendiri. Antara jin dan manusia itu punya ada titik kesamaan, bahwa kedua makhluk ini sama-sama menjadi makhluk yang dibebani syariat. Mereka adalah sama-sama diciptakan untuk ibadah. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah. Jadi jin dan manusia sama-sama makhluk yang diperintahkan oleh Allah dan dilarang oleh Allah melalui syariat yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah titik kesamaan jin dan manusia. Sehingga para pemirsa yang kami muliakan, di antara jin itu juga ada ulama, ya. Sebagaimana di manusia ada ulama, ya. Di antara jin itu juga ada ahlu sunnah, ada juga kelompok sesat, sebagaimana di manusia, gitu. Jadi dalam hal pembebanan syariat, di dalam hal pengetahuan terhadap syariat, daya tangkap terhadap syariat, itu memiliki kesamaan antara jin dan manusia. Nah, perbedaannya antara kedua ini, perbedaan antara dua makhluk jin dan manusia, itu bedanya adalah dari asal penciptaan mereka, ya. Kalau manusia itu diciptakan dari tanah, adapun jin diciptakan dari api. Jin tercipta dari api, manusia tercipta dari tanah. Kalau malaikat tercipta dari cahaya, ya. Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, menceritakan tentang asal muasal jin. Di dalam surat Al-Hijr, Allah mengatakan, "Wal janna khalaqnahu min qabli min naris samum." Dan jin kami ciptakan jin itu sebelum penciptaan manusia, yang tercipta dari api yang sangat panas. Tercipta dari api yang sangat panas. Nah, sifat api ini diperjelas lagi dalam surat Ar-Rahman. Allah mengatakan, "Wa khalaqal janna min marijim min nar." Dan kami ciptakan jin itu dari api, dari marijnya api. Apa marij itu? Marijin min nar. Marijnya api itu maksudnya tarful lahab, kata Ibnu Abbas. Ya, kata Mujahid dan Ibnu Abbas rahimahumullah, yaitu ujung daripada kilatan, ujung daripada percikan api itu. Jadi kalau ada kita menyalakan api, kemudian ujung dari api itu, itulah namanya marijim min nar.
disebutkan dalam penjelasan lain, marij min nar ini adalah api yang tidak berasap. Mereka itu tercipta dari api yang tidak berasap. Jadi api yang murni. Ya. Inilah perbedaan antara manusia dan jin, yaitu perbedaan pada asal muasal mereka. Ya. Berikutnya, kapan jin itu diciptakan? Ya. Terlepas dari kapan waktunya ya, karena ada sebagian riwayat mengatakan jin itu diciptakan 2000 tahun sebelum penciptaan manusia. Ya, jin itu lebih tua daripada manusia, daripada Nabi Adam itu 2000 tahun. Tapi riwayat ini tidak ada dasarnya. Tidak ada satupun hadis sahih yang mendukung informasi ini. Ya, tidak ada satupun hadis sahih yang menjelaskan tentang durasi, tentang waktunya secara detail. Berapa tahun berapa, itu tidak ada. Yang jelas, ya, terkait penciptaan jin ini kapan? Yang jelas dan itu valid, tegas, jin itu diciptakan sebelum manusia. Jadi mereka lebih tua, lebih senior daripada kita di dunia ini. Jadi jin itu lebih awal diciptakan daripada manusia. Dan ini berdasarkan firman Allah SWT. Allah mengatakan, wal janna khalaqnahu min qabli min naris samum. Dan jin itu kami ciptakan sebelum penciptaan manusia, mereka terbuat dari api yang sangat panas. Jelas kan pada surat Al-Hijr itu tadi, Allah mengatakan min qabli min naris samum, mereka diciptakan sebelum manusia. Jadi jin itu diciptakan sebelum penciptaan manusia. Itu saja informasi yang valid tentang kapan diciptakannya jin. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Sebagian orang mengatakan bahwasanya jin itu tidak ada. Ya. Sebagian mengatakan bahwasanya jin itu adalah ruh dari bintang-bintang. Ini keyakinannya sebagian kaum musyrikin, sebagian orang-orang jahiliyah dahulu ya. Mereka meyakini jin itu bukan makhluk. Jin itu nggak ada wujud makhluk, dia adalah arwah. Ya, maksudnya bukan makhluk sendiri namanya jin gitu, tapi dia adalah ruhnya bintang-bintang. Ada yang mengatakan bahwa ya, jin itu adalah nafsu jahat, gitu. Nafsu jahat yang ada pada diri manusia. Ya, adapun malaikat itu adalah nafsu baik, dorongan melakukan baik ya, yang ada dalam diri manusia. Nah, itu namanya malaikat. Ini keyakinan sebagian ahlu filsafat. Yang mereka meyakini seperti itu. Jadi nggak berbentuk, nggak ada yang namanya makhluk jin. Jin itu ya ada dalam diri manusia. Itulah nafsu yang mengajak kepada perbuatan jahat, itu jin. Kalau nafsu yang mengajak kepada perbuatan baik, itu malaikat. Jadi mereka pun meyakini malaikat juga bukan makhluk, bukan sosok makhluk tersendiri ya. Tapi itu adalah jiwa yang baik gitu. Jiwa ataupun nafsu yang mengajak kepada kebaikan. Sebagaimana jin itu adalah nafsu manusia yang mengajak kepada kejahatan. Ada yang mengatakan bahwasanya jin itu adalah mikroba, kuman-kuman yang halus, ya, makhluk-makhluk kecil, virus-virus. Nah, itulah jin. Nah, ini dikatakan oleh sebagian orang kontemporer ya, orang-orang ahli sains pada zaman sekarang ya. Jadi mereka adalah mikroba-mikroba kecil, virus-virus kecil yang jahat, itulah jin. Nah, ini tentu saja pendapat ini tidak benar. Ada yang mengatakan bahwasanya jin itu malaikat. Ini sebagian dikatakan dalam tafsir oleh seorang doktor ya, seorang yang diyakini sebagai cendekia muslim, yaitu Muhammad Al-Bahi. Dalam tafsir surat Al-Jin dia mengatakan jin itu ya malaikat. Ya. Jadi malaikat dengan jin itu satu alam ya. Tadi kita di awal kajian sudah berikan pengantar ya, bahwa alam jin dan alam manusia itu alam jin dengan alam malaikat itu berbeda ya para pemirsa. Mereka makhluk yang berbeda dan berada dalam alam yang berbeda. Baik. Nah, kemudian para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ada juga orang-orangnya. Jadi dari keyakinan yang kita sampaikan tadi,
semuanya mengerucut pada mereka tidak meyakini adanya wujud jin. Ya, mereka tidak meyakini bahwasanya jin itu adalah sosok makhluk sendiri yang Allah ciptakan. Maka keyakinan ini tidak benar. Bantahannya adalah ketidaktahuan kita terhadap wujud jin, karena kita manusia tidak melihat mereka. Tapi kalau jin bisa melihat kita, ya. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya jin dan golongan-golongan mereka melihat kamu dari alam yang kalian tidak bisa melihat mereka. Jadi jin bisa melihat kita, adapun manusia tidak bisa melihat jin. Nah, ketika kita tidak bisa melihat keberadaan wujud, ya, tidak bisa melihat wujud sesuatu, itu bukan berarti sesuatu itu nggak ada. Di dalam logika manusia, secara logika manusia, mengingkari sesuatu yang kita tidak tahu wujudnya itu adalah aib bagi logika. Itu adalah kecacatan dalam berpikir ataupun dalam berlogika. Makanya Allah mengatakan, bal kadzabu bima lam yuhitu bi'ilmihi. Mereka mendustakan sesuatu yang ilmu mereka tidak meliputi sesuatu tersebut. Jadi Allah celah, ya. Allah anggap ini adalah aib ketika seorang mengingkari sesuatu yang dia tidak tahu wujudnya. Ini adalah sesuatu yang tercela di dalam syariat ataupun secara logika manusia. Ya. Misalnya kita tidak bisa melihat wujud sinyal, ya, sinyal handphone. Kita tidak bisa melihat wujud sinyal internet itu bagaimana, warnanya apa, wujudnya bagaimana. Apakah ketika kita tidak mengetahui wujudnya, apakah kemudian kita boleh ataupun kita mempersilahkan ataupun kita setuju ketika orang tidak meyakini sinyal itu nggak ada, gitu, ya, sinyal itu nggak ada, maka ini kita tidak akan setuju dengan pendapat seperti itu. Seorang nenek moyang kita yang hidup pada zaman dulu, ya, mungkin bagi mereka alat-alat komunikasi yang ada saat ini, kita bisa ngobrol dengan orang di seberang pulau, bahkan di luar negeri sana yang berjarak ribuan kilometer, ya, atau berjarak sekian hari pesawat, ya. Kita bisa melihat, kita bisa ngobrol, lihat wajahnya langsung di detik yang sama, gitu kan. Mungkin bagi orang-orang tua kita 200 tahun yang lalu, yang seperti itu adalah sesuatu yang mustahil, wujudnya nggak ada. Tapi apakah ketika ada orang mengingkari, ya, hal tersebut kita akan setuju bahwasanya teknologi ini ternyata memang ada, bahwasanya ada, ternyata sinyal itu memang ada, gitu. Kalau ada orang yang mengingkari karena dia mengatakan saya nggak melihat wujudnya, apakah kita setuju ataupun kita mengiyakan? Kan tidak, ya. Jadi tidak mengetahui wujud sesuatu itu bukan berarti tidak ada hal tersebut. Betapa banyak ilmu-ilmu, betapa banyak ruang-ruang di muka bumi ini, ya, yang kita belum pernah mendengarkan suaranya, belum pernah melihat wujudnya, tapi ada. Bahkan dalam diri kita sendiri banyak bagian-bagian organ tubuh kita ini yang begitu detail, kita belum pernah mendengarkan bagaimana bentuk, mendengarkan informasi tentangnya, belum pernah melihat wujudnya. Apakah kemudian itu nggak ada? Kan tidak mungkin. Kita nggak lihat jantung kita, berarti kita nggak punya jantung, ya, nggak mungkin, kan. Nah, ini bantahan yang pertama. Tidak melihat wujud jin itu bukan berarti kemudian jinnya nggak ada. Nah, kemudian para jamaah sekalian, bantahan yang kedua, kita bisa mengetahui keberadaan jin itu dari kabar yang mutawatir. Kabar mutawatir itu adalah kabar yang tidak mungkin bisa didustakan lagi, karena sudah saking banyaknya orang yang membawa kabar itu, saking banyaknya orang yang bersaksi tentang kevalidan kabar tersebut, sehingga tidak mungkin terjadi hoax, tidak mungkin terjadi penyelewengan kabar. Nah, itu namanya kabar yang mutawatir. Seperti
kabar bahwasannya misalnya negeri Mekah, keberadaan negeri Mekah. Walaupun orang belum pernah ke Mekah, tapi dia percaya Mekah itu ada. Kenapa? Banyak orang yang mengabarkan ya, dari televisi, dari handphone, dari tetangga-tetangga yang pernah ke sana. Semua orang mengatakan Mekah itu ada, Ka'bah itu ada. Walaupun dia belum pernah merasakan wujudnya, kalau dia mengatakan tidak ada, maka akan dicela sama orang ya. Nah, ini kita kembali ke tadi ya, kalau tidak melihat wujud itu bukan berarti sesuatu itu tidak ada. Nah, jadi kabar tentang jin itu sudah mutawatir. Pertama, mutawatirnya itu bukti kemutawatirannya itu ada dalam Al-Quran ya. Sebelum kita bicara Al-Quran ya, kabar mutawatir ini kita dapatkan dari banyak orang ya, yang pernah mengalami ya, yang pernah punya pengalaman bersama jin. Dari orang-orang zaman dulu sampai sekarang ya, kita mendengarkan ada orang yang punya pengalaman melihat jin ya, jelmaan jin, ataupun pernah mendengarkan suara jin ya ta? Atau mungkin pernah berinteraksi, berbicara dengan jin. Banyak cerita tentang hal tersebut gitu kan. Ya, di antara bukti kemutawatiran tersebut itu adalah penjelasan, pernyataan ya, keterangan yang disebutkan dalam Majmu' al-Fatawa oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Beliau mengatakan, lam yukhalif ahadun min tawaifil muslimin min wujudil jin. Tidak ada seorang pun kaum muslimin yang mengingkari keberadaan jin. Wala fi anna Allah arsala Muhammadan ilaihim. Dan tidak ada seorang pun manusia, tidak ada seorang pun kaum muslimin yang mengingkari kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga diutus kepada jin. Wa jumhuru tawaifil kuffar ala itsbatil jin. Bahkan mayoritas agama-agama selain Islam, mayoritas orang-orang kafir, mereka meyakini keberadaan jin. Amma ahlul kitab minal yahudi wan nasara fahum muqirruna bihim ka iqraril muslimin. Orang-orang Yahudi dan Nasrani, ahlul kitab ya, mereka meyakini jin itu sebagaimana keyakinan kaum muslimin. Mereka meyakini wujud jin sebagaimana keyakinan kaum muslimin. Wa in wujida fihim man yankaru dzalik, meskipun ada sebagian mereka yang mengingkari keberadaan jin, kama yujadu fil muslimin man yankaru dzalik, sebagaimana ada juga kaum muslimin yang mengingkari keberadaan jin. Seperti Jahmiyah, Mu'tazilah ya. Tapi mayoritas mereka meyakini bahwasanya jin itu ada. Nah, kemudian beliau melanjutkan, wa hadza li anna wujudal jin tawatarat bihi akhbarul anbiya. Hal ini karena wujud jin, keberadaan jin itu, kabar tentang keberadaan jin itu sudah mutawatir. Mutawatir kita dapatkan dari kabar-kabar para nabi, dari berita-berita yang disampaikan para nabi. Ya, bahkan kata beliau, tawaturan ma'luman bid-darurah. Jadi mutawatirnya itu sudah ma'luman bid-darurah. Mutawatir tingkat tinggi yang nggak mungkin didustakan, sudah pasti benar. Seperti makluman bid-darurah itu seperti pengetahuan kita bahwasanya api itu panas. Gak perlu seorang belajar dulu, bereksperimen dulu untuk meyakini, untuk menerima api itu panas ya. Ini pengetahuan indrawi yang sudah maklumun bid-darurah. Ya, sudah pasti benar seperti itu. Derajat kebenarannya sangat tinggi gitu. Nah, demikian juga kabar mutawatir tentang keberadaan jin ini kita dapatkan dari para nabi, itu sudah maklumun bid-darurah. Wa ma'lumun bid-darurah annahum ahya'un uqala'un fa'iluna bil iradah. Dan juga sudah diketahui secara pasti, secara kuat, ma'lumun bid-darurah, bahwa mereka itu makhluk hidup yang punya akal, yang mereka juga bisa berkehendak, mereka berbuat sesuai dengan kehendak mereka. Bal ma'muruna wa manhiyun. Mereka juga diperintahkan dan mereka juga dilarang. Laisu sifatan wa a'radan qa'imatan bil insani aw ghairihi. Jin itu bukan berupa sifat yang melekat pada diri manusia atau yang lainnya, kama yaz'umuhu ba'dul mulahidah, sebagaimana diyakini oleh sebagian orang-orang ateis.
Falamma kana amrul jin mutawatiran 'anil anbiya'i tawaturan ta'rifuhu al-'ammah wal khassah lam yumkinu ta'ifatun minal muntasibina ila ar-rusulil kiram an tunkirahum. Maka tatkala kabar keberadaan jin ini sudah derajatnya mutawatir kita dapatkan dari para nabi, yang derajat mutawatirnya itu sudah ma'lumun bid-darurah, mutawatir tingkat tinggi, kevalidannya sangat tepat ya, sangat kuat ya, baik itu di kalangan orang-orang khususnya itu orang berilmu ataupun kalangan orang awam, maka tidak mungkin orang-orang yang menisbatkan dirinya orang-orang yang beragama, mengikuti agamanya para rasul, mengingkari keberadaan jin, kaum muslimin dan juga ahlul kitab. Nah, ini bukti bahwasanya keyakinan yang mengatakan wujud jin itu tidak ada tidak benar ya. Kabar keberadaan jin itu sudah mutawatir kita dapatkan dari para nabi dan juga dari pengalaman-pengalaman orang yang pernah ketemu jin. Kemudian berikutnya yang kedua adalah banyak dalil dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang menerangkan tentang keberadaan jin ya, ini. Seperti Allah mengatakan, bahkan ada satu surat khusus yang berbicara tentang jin. Allah mengatakan, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin. Katakanlah wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku kabar ataupun ya berita bahwasanya ada sejumlah jin yang mendengarkan bacaan Quran yang aku bacakan. Allah juga mengatakan wa annahu kana rijalun minal jinni ya'udzuna birijalin wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan sesungguhnya ada segolongan manusia yang meminta pertolongan kepada sekelompok jin sehingga mereka bertambah menjauh, mereka bertambah tersesat ya. Dan ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang jin ini sangat banyak ya. Kemudian juga demikian juga dalam hadis-hadis Nabi SAW juga disebutkan tentang jin juga sangat banyak. Baik, ini bukti yang kedua ya dari dalil syariat tentang keberadaan jin. Kemudian berikutnya adalah dari musyahadatu war-ru'yah. Bukti keberadaan jin dari pengalaman orang yang pernah ketemu jin. Kalau mungkin itu orang yang nggak jelas kapasitas kejujurannya, kapasitas kesolehan agamanya, mungkin kita ragu-ragu ya. Mungkin kita bolehlah untuk tidak langsung meyakini ya. Apalagi dia cerita tentang jin, katanya saya dengar juga dari orang lain ya. Dan orang lain itu siapa? Nggak tahu, saya lupa ya. Perawinya nggak jelas. Nah, ini ada pengalaman yang diceritakan oleh para ulama yang jelas kredibilitas mereka, kredibilitas kejujuran mereka terakui gitu. Nah, ini contohnya seperti disebutkan di dalam riwayat ya. Imam Al-A'mash rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan, tarawwaha ilaina jinni, ada jin yang bertemu denganku, faqultu lahu ma ahabbu ta'amu ilaikum, makanan apa yang kalian cintai? Faqala al-aruz, kami paling senang makan nasi. Qala fa'atainahum bihim, aku pun bawakan nasi untuk jin yang datang kepadaku itu. Saya datangkan nasi untuk mereka. Faja'altu aral luqma tarfa'u wala ara ahadan. Maka aku lihat sendok-sendok ya ataupun suapan-suapan nasi itu terangkat dan aku tidak lihat ada orang yang mengangkatnya. Jadi dia lihat nasi itu dimakan, wujud nasinya naik gitu, tapi nggak lihat siapa yang ngangkat gitu, karena memang jin nggak bisa dilihat oleh manusia ya wujud aslinya, kecuali kalau dia menjelma ya kan. Nah, faja'altu aral luqma tarfa'u wala ara ahad, aku pun melihat suapan-suapan nasi terangkat dan aku nggak lihat ada orang satu pun orang di situ. Faqultu fikum min hadhil ahwa allati fina, aku bertanya kepada mereka, apakah di alam kalian itu situasinya sama kayak kami ya?
Maksudnya adalah apakah ada juga orang yang benar, orang yang sesat di antara kalian itu? Qala na'am, iya, sama. Qultu famar rafidah fikum. Kalau itu Imam Awas mengatakan, kalau gitu Rafidah menurut kalian itu siapa? Bagaimana pandangan kalian menurut tentang Rafidah? Mereka mengatakan syarruna. Orang-orang Rafidah, orang-orang Syiah itu adalah jin yang paling buruk. Ya, jin yang beragama Rafidah itu jin yang paling kami anggap tercela, ya kami anggap paling buruk di antara kami gitu. Nah, ini keterangan dari Imam Al-A'mash. Dan riwayat ini dipersaksikan, ditegaskan oleh Imam Ibnu Katsir bahwasanya riwayat ini sahih. Beliau mengatakan uridat hadzal isnad ala Syekhina Al-Hafidz Abil Hajjaj Al-Mizzi. Sanad ini disampaikan kepada guru kami yaitu Al-Hafidz Abul Hajjaj Al-Mizzi faqala hadza isnadun sahihun ila Al-A'mash. Sanad riwayat ini sahih sampai kepada Imam Al-A'mash. Nah, ini menunjukkan ya salah satu contoh bahwasanya keberadaan jin itu ada wujudnya. Kalau ada yang mengatakan jin itu hanya sifat buruk ada pada diri manusia, atau nafsu buruk yang ada pada diri manusia, mengajak manusia untuk berbuat dosa, berbuat maksiat ya, atau kemudian malaikat itu adalah nafsu baik yang ada dalam diri manusia, maka ini tidak benar ya. Itu keyakinan yang menyelisihi Quran dan Sunnah. Itu adalah keyakinan yang mengingkari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Sehingga beriman tentang keberadaan jin ini bagian dari beriman kepada alam gaib. Karena Allah sudah mengabarkan dalam banyak ayat yang dalam Al-Quran. Demikian juga Nabi kita SAW juga mengabarkan dalam banyak hadisnya ya, dalam sabda-sabda beliau tentang keberadaan jin. Baik, demikian para pemirsa Haku TV dan juga